Mardiati, CGP Angkatan 9 dari SDN Negeri Paya Gajah, Kabupaten Aceh Timur. Saya di sini ditemani oleh Ibu Efridayani. Beliau adalah guru kelas di SDN Negeri Paya Gajah. Assalamualaikum Bu Efridayani. Waalaikumsalam Bu Mardiati. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Hari ini kita melakukan percakapan observasi. Ya Bu, nanti saya amati jalan proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi di kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal Ibu untuk melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberi pembelajaran yang baik untuk murid. Begitu ya Bu? Ada beberapa pertanyaan Bu yang saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan ini Bu. Kira-kira apa tujuan yang ingin Ibu capai Di pembelajaran kali ini, tujuan yang ingin saya capai, yang pertama, peserta didik mampu memahami perkembangbiakan hewan secara vegetatif dan secara generatif. Kemudian peserta didik dapat mengelompokkan jenis-jenis hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya, serta peserta didik dapat membedakan ciri-ciri hewan yang berkembang biak secara generatif dan secara vegetatif. Begitu Bu. Jadi ada 3 ya Bu tujuan yang ingin Ibu capai. Nah, kira-kira Bu dengan area yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu lakukan di observasi seperti apa Bu? Area yang ingin saya capai yang pertama dari aspek pengetahuan peserta didik, yang kedua dari aspek keterampilan peserta didik Bu. Jadi area yang ingin Ibu capai yaitu pengetahuan dan keterampilan Bu. Iya. Nah Bu, kira-kira saya ingin mendengar Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin diterapkan di dalam kelas? Mungkin dari segi strategi yaitu atau model pembelajarannya atau dari metode pembelajarannya. Di sini untuk pembelajaran kali ini saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa. Kemudian setelah itu saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan keterampilan dan keaktifan siswa. Nanti saya gabung antara anak yang pintar dengan anak yang pemahamannya kurang, pemahamannya rendah. Dan untuk modelnya saya menggunakan model pembelajaran PBL. Sedangkan untuk metodenya saya menggunakan metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan memberikan penugasan. Jadi Bu, rencana yang akan Ibu terapkan di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berreferensi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional gitu ya. Dan juga Ibu menggunakan model pembelajaran PBL dan juga dengan metode diskusi kelompok, kemudian tanya jawab ya. Baik Bu, nah bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di kelas? Untuk media pembelajarannya mungkin saya akan menggunakan beragam contoh teks laporan observasi, kemudian memberikan RKPD atau lembar kerja, kemudian ada PowerPoint dan juga menggunakan laptop untuk menonton video. Berarti Ibu nanti akan menggunakan media seperti LKPD, video, PowerPoint itu ya. Ibu, kira-kira nih kapan akan melakukan pembelajaran tersebut? Di hari apa yang akan Ibu lakukan? Hari ini Bu, mungkin hari Kamis. Jadi nanti kita jumpa di hari Kamis di kelas 6 di jam terakhir ya Bu ya. Dan nanti saya juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Bu. Kita adakan percakapan yang terakhir ya Bu, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktis ya Bu. Oke.
Sebelum kita mengakhiri, kira-kira apa yang Ibu dapat dari percakapan kita hari ini? Mungkin dari hasil percakapan ini saya mendapat gambaran media apa yang akan saya gunakan nanti. Jadi saya dapat menyiapkan media tersebut dari sekarang seperti video, LKPD, PowerPoint. Jadi saya dapat mempersiapkan dari sekarang untuk pertemuan dengan Bu Mar nanti. Baik Bu, terima kasih atas waktu dan juga sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di pra observasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas ya Bu. Iya. Berarti kita jumpanya di hari Kamis depan. Baik Bu. Oke Bu. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga persiapan pasca observasi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Semangat untuk belajar? Semangat. Coba dulu, semangat. Yang besar suaranya. Semangat. Iya, kita harus semangat dalam belajar nak ya, supaya ilmu yang Ibu ajarkan
adik-adik, di pertemuan kemarin kita telah belajar tentang alhamdulillah masih ingat ya, tentang perkembangan dan pertumbuhan manusia. Manusia yang pertama dia berkembang di dalam rahim ibu selama 9 bulan. Kemudian dilahirkan menjadi apa? Apakah pas dilahirkan menjadi orang tua? Iya. Pertama menjadi bayi, kemudian balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Alhamdulillah masih ingat. Sekarang kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan. Mulai 1, 2, 3. Baiklah anak-anak, nanti ibu akan menampilkan gambar video. Setelah nanti kalian mengamati video, ibu mengharapkan kalian bisa menjelaskan apa pengertian dari ovipar, apa pengertian dari vivipar dan sebagainya. Kemudian ibu juga berharap nanti kalian bisa mengelompokkan jenis-jenis hewan berdasarkan cara berkembangbiakannya. Nanti di penilaian ibu akan menggunakan penilaian observasi, menggunakan rubrik untuk menilai kerja kelompok kalian. Dan juga nanti ibu menggunakan LKPD di penilaian pengetahuan. Jadi kita amati video. Semua perhatikan baik-baik, jangan asal menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap bersemangat. Hari ini kita akan membahas muatan pelajaran IPA kelas 6, tema 1, subtema 2 dengan materi perkembangbiakan generatif pada hewan. Nah, anak-anak hebat, coba perhatikan gambar berikut. Bagaimana ya cara ayam memperbanyak keturunannya? Sampai nanti, tentu kalian semua sudah mengetahui bahwa ayam memperbanyak keturunannya dengan cara bertelur. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Berkembang biak adalah suatu kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang memiliki sifat yang sama atau menyerupai induknya. Adapun tujuan makhluk hidup berkembang biak adalah untuk mempertahankan hidupnya agar tidak mengalami kepunahan. Oke, sudah menikmati videonya kan? Sudah dinikmati, sudah diamati. Apakah sudah dipahami? Sudah kan? Kok lompok? Sudah dipahami? Sudah diamati? Sudah. Nah, kalau sudah, ibu akan membagikan LKPD untuk kalian kerjakan secara berkelompok. Kalau ada yang nggak ngerti, tanyakan sama ibu ya. Di lembar ini kalian isi nama-nama kelompok kalian ya, nama anggota kelompok ya. Yang nulis, yang tulisannya bagus, yang tulisannya rapi. Ayo, yang cowok bekerja. Lihat di buku. Iya, lihat lagi halaman 25. Di situ tulis nama kelompok kalian. Elang, burung, merpati, ayam, dan angsa. Ayo kita semangat.
Ayo anak-anak, kelompok mana yang sudah siap? Kelompok mana yang sudah siap? Kelompok anggrek. Baiklah, teman-teman semuanya dengan IQ yang baik, tolong perhatikan hasil presentasi dari kelompok anggrek. Silakan maju. Kelompok anggrek mewakili 2 orang.
CGP Angkatan 9 dari SDN Negeri Paigaja, Kabupaten Aceh Timur. Saya masih ditemani oleh Ibu Dayani sebagai guru yang sudah diobservasi di kelas pada kegiatan supervisi akademik. Assalamualaikum Bu Dayani. Waalaikumsalam Bu Mar. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik Bu, di percakapan observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Untuk pertanyaan yang pertama Bu, bagaimana Ibu perasaannya terkait jalannya proses observasi di kelas? Dalam perasaan saya sangat senang, puas juga karena anak-anak bisa menerima pelajaran yang saya berikan dengan baik dan proses pembelajarannya berjalan dengan lancar. Bisa diceritakan kembali area perkembangan apa yang Ibu lakukan di kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan apa yang sudah Ibu lakukan? Area perkembangan yang saya lakukan yang pertama aspek pengetahuan siswa, kedua aspek keterampilan siswa. Langkah-langkah yang saya lakukan, yang pertama saya menampilkan video, kemudian anak-anak mengamati video. Setelah itu, setelah mengamati video, saya memberikan pengarahan dan memberikan RKPD kepada peserta didik saya. Setelah mengerjakan RKPD, dari situlah saya tahu pengetahuan siswa dan juga keterampilan siswa dari hasil RKPD tersebut. Oh, itu ya Bu. Nah, menurut Bu, sejauh mana area perkembangan yang Ibu sudah sampai? Tadi apakah belum? Alhamdulillah setelah pembelajaran tadi anak-anak semua nilainya sudah di atas rata-rata, sudah tuntas semua. Sekali ya Bu ya. Menurut Ibu, apa sih kekurangan dan kelebihan Ibu di saat tadi observasi di kelas? Kelebihannya alhamdulillah anak-anak sangat antusias dalam belajar, sangat bersemangat. Mungkin karena melihat video, kemudian RKPD yang saya berikan ada gambar-gambar yang sangat disukai siswa. Cuman kekurangannya jika ada anak-anak yang memiliki pemahaman rendah, dia hanya asik mengamati gambar saja, tapi tidak melakukan kegiatan bersama kawan-kawannya. Begitu ya Bu. Nah, kira-kira Bu, ada nggak upaya Ibu lakukan supaya anak yang tadi itu bisa kedepannya bisa lebih tertarik dalam pembelajaran, bukan hanya di dalam gambar aja atau video-video yang dia tampilkan? Sejauh ini yang saya lakukan untuk anak-anak yang pemahamannya rendah, setiap ada pembelajaran saya akan mendampingi siswa tersebut, memberikan arahan, dukungan dan motivasi yang kuat untuk mereka. Jika anak-anak yang pemahamannya tinggi, tinggal kita arahkan, langsung bisa mengerjakan sendiri, sehingga saya lebih berfokus mendampingi anak yang pemahamannya kurang. Begitu ya Bu ya. Mudah-mudahan apa yang tadi yang direncanakan dapat tercapai dengan sesuai dengan harapan Ibu. Bu, kira-kira nih kapan lagi Ibu akan mewujudkan kegiatan yang tadi Ibu bilang? Setelah ini, insya Allah saya akan melakukannya hingga seterusnya, supaya anak-anak didik kita pertama bersemangat, motivasinya juga tinggi, Gitu ya Bu ya. Baik Bu, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Saya sudah mengobservasi Ibu di kelas tadi, dimulai dari kegiatan percakapan pra-observasi, observasi kelas, dan juga pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Dayani, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.